Barcelona membuka musim La Liga 2025-2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Mallorca. Sorotan utama jatuh pada Lamine Yamal, wonderkid berusia 18 tahun yang kembali membuktikan dirinya sebagai prospek paling menjanjikan di sepak bola Spanyol. Performa Yamal di Son Mode bukan sekadar impresif, melainkan menentukan jalannya pertandingan. Ia membuka kontribusinya lewat asis brilian kepada Rafinha sebelum menutup laga dengan gol spektakuler yang memperlihatkan kualitas teknik dan ketenangan dalam eksekusi. Momen itu mempertegas statusnya sebagai senjata utama Barcelona dalam era baru di bawah Hansi Flick. Kebangkitan Yamal ini tidak berdiri sendiri. Dalam beberapa musim terakhir, Barcelona memang menggantungkan harapan besar pada jebolan La Masia untuk menghidupkan kembali dominasi mereka. Yamal muncul tepat ketika klub masih dalam transisi finansial yang membatasi aktivitas di bursa transfer. Dengan harga pasar yang melonjak tajam dan ketertarikan klub-klub besar Eropa, keberadaan pemain muda berkualitas menjadi aset tak ternilai bagi Blaugrana. Pujian deras pun datang dari berbagai kalangan, termasuk Steve McManaman, ex-bintang Real Madrid yang kini berkarir sebagai analis. Menurutnya, Yamal adalah poster boy La Liga musim ini berkat kombinasi skill individu, mobilitas, serta kecerdasan dalam membaca ruang. Namun McManaman juga melontarkan peringatan penting. Barcelona harus cermat dalam mengelola menit bermain sang wonderkid. Ia menyoroti risiko overexposure yang bisa berujung pada cedera atau perlakuan kasar dari lawan yang frustrasi menghadapi skill Yamal. Saran tersebut bukan tanpa dasar. Sejarah mencatat sejumlah talenta muda Eropa seperti Bojan Krkić, Jack Wilshere, hingga Ansu Fati mengalami stagnasi akibat terlalu cepat mendapat beban besar di usia belia. Barcelona tentu tidak ingin mengulangi kesalahan serupa, apalagi Yamal kini memikul ekspektasi publik yang berharap ia menjadi pilar utama dalam proyek jangka panjang klub. Secara taktis, keberadaan Yamal memberi dimensi baru bagi Flick. Ia bukan hanya pencipta peluang, melainkan juga eksekutor yang mampu mengubah jalannya laga seorang diri. Jika dikelola dengan tepat, Yamal berpotensi menjadi penentu dalam ambisi Barcelona merebut kembali supremasi La Liga dari Real Madrid dan bersaing serius di Liga Champions. Dengan demikian, kemenangan atas Mallorca bukan sekadar 3 poin pembuka musim. Ia adalah simbol lahirnya era baru Barcelona, dengan Lamine Yamal sebagai pusatnya. Tantangan terbesar kini terletak pada bagaimana klub, pelatih, dan tim medis menjaga keberlanjutan performa sang bintang muda. Bila sukses, Yamal bukan hanya akan menjadi wajah Barcelona, tetapi juga ikon sepak bola Spanyol di panggung dunia. Frenkie de Jong kembali menjadi figur sentral di Barcelona setelah melalui periode penuh ketidakpastian. Gelandang asal Belanda itu kini tampil konsisten sebagai penggerak utama permainan Hansi Flick, membentuk duet harmonis dengan Pedri di lini tengah. Performa stabilnya bukan hanya menghidupkan transisi permainan Blaugrana, tetapi juga memberi keseimbangan vital antara kreativitas dan kontrol tempo. Kebangkitan ini datang di saat krusial. Kontrak de Jong akan habis pada Juni 2026 menjadikan masa depannya prioritas utama bagi manajemen Barcelona. Direktur olahraga Deco turun langsung memimpin negosiasi dengan fokus pada penyesuaian gaji demi menjaga stabilitas finansial sesuai aturan fair play. Walau ada sejumlah detail yang masih perlu dirapikan, diskusi berlangsung positif dan klub optimistis mencapai kata sepakat. Situasi ini menarik perhatian luar lapangan. Dari Inggris, Arsenal disebut menaruh minat serius terhadap de Jong. Klub asuhan Mikel Arteta melihat peluang merekrutnya secara gratis pada musim panas 2026 jika Barcelona gagal memperpanjang kontrak. Rencana ini bila terwujud akan menjadi salah satu transfer paling mencuri perhatian di Premier League, mengingat de Jong masih berada pada usia emas 28 tahun dan berpengalaman di level tertinggi. Langkah Arsenal sejalan dengan tren klub-klub besar Inggris yang memanfaatkan celah kontrak pemain bintang, sebagaimana terjadi pada transfer gratis David Alaba ke Real Madrid atau kontrak mendekati habis yang kerap jadi komoditas panas di bursa. De Jong dengan reputasi sebagai gelandang komplet yang mampu mengatur ritme sekaligus memecah tekanan lawan, jelas akan menjadi aset besar di liga manapun. Namun, berbeda dengan rumor eksternal, Barcelona tidak menunjukkan tanda panik. Mereka menilai de Jong bagian tak terpisahkan dari proyek jangka panjang dan simbol stabilitas di tengah regenerasi skuad. Dalam konteks ini, memperpanjang kontraknya bukan hanya soal mempertahankan kualitas di lapangan, tetapi juga memberi pesan tegas bahwa Blaugrana
mampu menjaga pemain kunci di tengah godaan finansial dari klub Premier League. Kesimpulannya, negosiasi kontrak De Jong menjadi pertaruhan strategis Barcelona di musim ini. Jika sukses, klub akan mengamankan salah satu pilar penting proyek Hansi Flick dalam beberapa tahun ke depan. Jika gagal, risiko kehilangan sang gelandang secara gratis bisa menjadi pukulan besar, baik secara teknis maupun simbolis. Dengan performa yang kian vital, masa depan De Jong kini bukan sekadar urusan kontrak, melainkan juga cerminan arah dan daya tawar Barcelona di panggung Eropa. Robert Lewandowski memasuki musim keempatnya bersama Barcelona dengan status yang mulai dipertanyakan. Pada usia 36 tahun, penyerang asal Polandia itu tetap memiliki naluri gol kelas dunia. Namun faktor usia dan kondisi fisik membuat posisinya kini tidak lagi aman. Hansi Flick, pelatih anyar Blaugrana, menegaskan tidak ada lagi pemain dengan status starter absolut, termasuk untuk Lewandowski yang selama 3 musim terakhir menjadi tulang punggung serangan. Perubahan besar ini dipicu oleh kebangkitan Ferran Torres. Penyerang berusia 24 tahun tersebut mencatat 19 gol dan 7 assist musim lalu, meski mayoritas diperoleh sebagai pemain cadangan. Torres juga membuktikan diri di laga krusial, mulai dari comeback dramatis melawan Atletico Madrid hingga partisipasi menentukan di final Copa del Rey. Konsistensinya berlanjut ke awal musim baru dengan gol indah di pekan perdana La Liga yang semakin memperkuat klaimnya atas posisi inti. Laporan dari harian AS mengungkapkan bahwa Flick secara terbuka memberi sinyal kepada Lewandowski bahwa persaingan dengan Torres akan berlangsung ketat. Tidak ada perlakuan istimewa. Penentuan siapa yang bermain akan murni berdasarkan performa di lapangan. Keputusan ini sekaligus menunjukkan pola manajemen Flick yang lebih pragmatis, di mana hierarki tidak lagi ditentukan oleh nama besar, melainkan kontribusi nyata. Secara taktis, situasi ini membuka opsi fleksibel bagi Barcelona. Lewandowski dengan pengalaman dan ketajamannya tetap menjadi referensi utama dalam sistem serangan posisional. Namun Torres menawarkan dinamika berbeda, mobilitas tinggi, pressing agresif, serta kemampuan menciptakan ruang yang bisa mengakomodasi gaya bermain cepat yang ingin dibangun Flick. Pergeseran ini menandai pergeseran tren di Eropa, di mana banyak klub elit mulai mengandalkan striker serba bisa ketimbang target man tradisional. Dampaknya bukan hanya soal rotasi. Jika Torres mampu mempertahankan konsistensinya, Barcelona berpotensi menemukan transisi alami dalam regenerasi lini depan tanpa harus melakukan belanja besar di bursa transfer. Sementara itu, Lewandowski masih punya peluang untuk membuktikan diri sebagai pembeda dalam pertandingan besar berkat pengalaman panjangnya di Liga Champions dan Liga Domestik. Dengan Flick menekankan persaingan sehat, lini depan Barcelona musim ini kemungkinan akan lebih cair dan tidak bergantung pada satu sosok. Kesimpulannya, meski Lewandowski masih memiliki kualitas untuk bersaing di level tertinggi, kebangkitan Torres menandai awal era baru di Camp Nou. Sebuah sinyal bahwa Blaugrana tengah bersiap menghadapi masa depan dengan wajah yang lebih segar.